Salam budaya. Sedulur, ketemu lagi dengan saya Tete Rizky dari Jayakarta News Channel bersama Romo Gede Mahesa dalam Mitos, Fakta, Logika, dan Spiritual. Kali ini kita akan membahas tentang mitos angka 7 yang katanya membawa keberuntungan dan ya banyak dibicarakan oleh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jawa dengan pitulungannya. Ayo Romo, kita mulai Romo. Iya. Banyak masyarakat itu menganggap bahwa angka 7 itu unik Romo. Ya. Kemudian kalau di matematika ini, bahkan ahli matematika mengatakan bahwa angka 7 itu uniknya itu dia ada di posisi sebagai pemberontak katanya ya. Begitu karena apa? Karena dia tidak bisa dibagi dengan angka bulat. Ya. 1 2 3 4 itu bisa jadi ketika dikalikan 2 itu bisa bisa menjadi 8, bisa menjadi 10 begitu ya. Kemudian kalau angka 7 ini kan kalau mau dibagi kan berarti pecahan, tidak bulat. Betul. Nah, itu yang dikatakan oleh ahli matematika ini sebagai angka yang unik. Tapi sebenarnya apa ya istilahnya? Cerita yang sebenarnya tentang angka 7 ini kalau dari ilmu macam-macam ilmu itu apa, Romo? Gini ya. Angka 7 itu memang unik ya. Unik, satu unik. Dan angka 7 itu sangat familiar dalam kehidupan kita ya. Nah, kalau masalah sejarah atau apa semuanya punya versi ya. Tapi angka 7 ini ada dalam setiap bidang keilmuan, pergerakan kehidupan manusia. Contohnya gini. Dalam dunia spiritual, dunia religi ya, itu mengenal angka 7. Misalkan 7 keajaiban dunia ya. 7 keajaiban itu lokasi-lokasi itu adalah kan tempat-tempat ritual dan tempat bersejarah ya. Ya. Kemudian dalam kitab Alkitab itu angka 7 itu juga disebutkan sampai ribuan kali ya. Juga persyaratan ibadah tertentu ya, persyaratan ibadah tertentu dalam agama Islam itu juga ada yang namanya tawaf ya, mengelilingi Ka'bah itu 7 kali gitu kan. Dan unik juga bahwa dalam kehidupan manusia itu juga disebutkan tentang dosa yang 7 macam. Nah, betul, iya. Ya kan? Pernah membaca itu 7 dosa besar gitu ya. Juga dalam ritual yang lain mungkin di Jawa ya, di Jawa kembang aja ada 7 warna. 7 rupa gitu ya. 7 rupa. 7 rupa. Untuk persyaratan spiritual ritual ya. Ritual tertentu ya. Butuh air pun 7 sumur. 7 sumber. Ya kan? 7 sumber. 7 sumber ya. Ini kita bahas untuk mengetahui bahwa angka 7 itu terlalu sangat-sangat ya? Familiar. Ya. Nah, dalam kehidupan realitas juga bahwa 7 itu adalah sebuah akhir dari kebahagiaan dan awal dari satu spirit bekerja. Akhir pekan, awal pekan. Jadi 7 hari kan? 7 hari itu orang bahagia dengan libur. Kemudian memulai lagi. Gitu kan? Nah, kemudian kalau di matematik udah disebutkan sedikit tadi ya. Tapi ini yang berhubungan dengan satu kehidupan. Nah, kalau kita menelisik dari apa yang kita telusuri ya, mungkin juga poros dulur juga bisa menelusuri bagaimana angka 7 itu sangat-sangat melekat di bidang manapun ya kan. Betul. Langit pun ya, langit ke-7 ada 7 sub ya. Bumi pun lapisan ke-7. Nah, ini kenapa? Kalau kita cermati itu muncul adalah dari satu ritual
pembinaan, penggemblengan tentang satu keyakinan, ya kan, dalam spiritual, ya, intinya dari situ. Nah, jika sejak dahulu kala itu sudah memakai angka 7 itu, maka generasi ke generasi yang tidak menemukan angka 7 tentunya tinggal membaca dan nurut, ya kan? Seperti sekarang ini, bahwa sekarang ini ya udah push up 7 kali, itu karena sudah terlalu familiar, sudah terlalu familiar dan sudah sering didengar, ya kan, diucapkan, difikirkan. Jadi menjadi satu pembiasaan begitu ya? Pembiasaan. Push up 7 kali, terus kembang 7 rupa. 7 rupa, ya kan? Melangkah 7 kali dari depan rumah, setelah itu lari. Jadi intinya itu ada unsur spiritualnya. Dan dalam masyarakat luas, misalkan tebak-tebakan, ya, ayo tebak angka apa-apa, pasti angka 7 ini muncul karena satu, keunikannya tadi, kemudian kedua, karena familiarnya tadi, kemudian secara psikologi, apalagi masyarakat kita, masyarakat Indonesia, mungkin bukan cuma Indonesia, angka 7 itu sangat-sangat erat sekali dengan kehidupan masyarakat. Masyarakat luar pun juga sepertinya meyakini angka 7 ini sebagai angka keberuntungan begitu. Betul, bukan hanya keberuntungan, apalagi di Indonesia ini, apalagi khususnya masyarakat Jawa, 7 atau pitu yang mana diterjemahkan menjadi pitulungan, satu pertolongan, artinya untuk mencapai keberuntungan. Jadi apapun itu ya, apapun dilihat dari sisi ilmu sains itu dari memang seni budaya ada, gitu ya. Tapi kembali lagi, kalau kita ambil benang merah, itu lahirnya ya dari satu spiritual. Jadi angka 7 ini berawal dari satu pendalaman spiritual seseorang. Itu tuh Romo, pendalaman spiritual seseorang dari zaman dulu yang kemudian ditularkan begitu ya? Ya, kemudian bukan ditularkan, menjadi ajaran. Menjadi sesuatu yang harus diyakini. Gitu loh. Menjadi ajaran kepada para pengikutnya, istilahnya begitu ya, para pengikutnya yang kemudian ketika sesuatu itu sudah diyakini, tentunya ya Tuhan kan maha besar. Ketika orang sudah yakin ya pasti akan diberikan begitu ya. Pasti, dan mungkin kalau ketika kita lahir di zaman dahulu kala, mungkin kita akan mendebat kenapa nggak 8, nggak 9 gitu kan. Artinya sekarang kita hanya bisa mempelajari dan mengiyakan bahwa 7 itu sempurna. Ya, sempurna. Kenapa? Setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu sesuatu yang unik dan tidak terlalu besar dan tidak di tengah. Dia itu pas. Angka yang pas gitu. Kalau untuk sebuah keyakinan bahwa angka 7 itu mengandung hoki atau keberuntungan. Kalau menurut Romo gimana, Romo? Masalahnya begini, Pak Romo. Masalahnya begini. Kadang-kadang orang mengatakan sebagai keberuntungan itu kaitannya dengan rezeki yang akan dia terima, kan begitu ya. Nah, sebagian besar orang menganggap juga yang namanya rezeki itu uang. Nah, kalau menurut Romo bagaimana ini? Gini, angka 7 ya, kenapa disebut menjadi angka keberuntungan? Keberuntungan tuh banyak hal ya, bukan hanya materi ya kan. Nah, karena di 7 sendiri, angka 7 sendiri itu melambangkan sebuah hasil karya, keberhasilan, ya kan, keberhasilan. Kembali lagi ke dalam pembahasan spiritual. Sebelum ada angka 7 pasti ada angka 6.
angka 5, angka 4, angka 3, angka 2, angka 1. Di atas angka 7 ada angka 8, angka 9. Ya. Dan 0 itu tidak masuk hitungan. Angka 0 itu 10 itu sudah tidak. 0 itu kosong gitu. Kosong. Ya. Nah, dalam spiritual tentu akan itu 0. 0 itu dari tiada. Dari kehambaan. Namun ada satu, yaitu Tuhan. Ya kan? Ya, ya. Dan banyak orang juga mengiyakan, meyakini bahwa satu itu adalah Dia, Ya. ya kan? Kemudian muncul angka 2. Ya. Nah, dalam dunia yang fana ini, kehidupan ini Tuhan menciptakan siapa? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Ya. Oh, Ya. 2 itu Adam dan Hawa. Ya. Kemudian Ya. setelah Adam dan Hawa itu muncul generasi penerus. Betul. Ya kan? Ya, ya. Generasi penerus yaitu anggaplah orang tua kita. Ya. Orang tua, leluhur. Ya, leluhur. Tapi sumbernya adalah dari Adam. Dan Adam karena ada Hawa. ada Tuhan yang nomor 1, ya kan? Ya. Nah, setelah ada kehidupan manusia yang angka 2 tadi, angka 3 tadi, ya kan? Angka 3 tadi, itu maka dalam kehidupan itu harus mengetahui kiblat, mengetahui arah untuk mengatur kehidupan dan mengatur bumi serta semesta itu. 4 kiblat. Oh, kalau Angka ini Jawa ya, ini Jawa. Ya, bukan hanya Jawa. Oh. Dan ini nggak tahu ya, tapi ini juga Jawa, tapi ini juga Nasional sepertinya istilahnya kalau Jawa itu kan skupnya kecil loh. Jawa gitu ya. Kalau Jawa itu lingkupnya Jawa. Tapi kalau ini apa sebenarnya? Papat kiblat gitu. Iya, papat kiblat. Artinya orang hidup tuh harus tahu arah. Iya kan? Iya, iya. Nah, setelah tahu arah, maka ada kelima lagi, yaitu dia harus punya nur, satu keyakinan Tuhan, ya kan? Papat kiblat, 4 arah, satu itu pancer. Pancer itu siapa? Dia harus selalu Kembali lagi ke sana kembali gitu ya. lagi, ya kan? Kemudian keenam, bahwa manusia setelah dia bisa istilahnya menyembah pada Yang Maha Esa, tahu arah, tahu apa, dia harus berbuat, harus bekerja, berkarya. 6. Dan 7 harus menghasilkan, ya kan? Harus menghasilkan. Itu diharapkan itu keberuntungan 7 itu. Baru 8. 8 itu adalah sebuah kesaksian langit dan bumi. Itu angka yang nggak putus kan? Ini nih bicara spiritual, ya kan? Iya. Kemudian setelah 8, angka tertinggi itu siapa? Kembali lagi. 9. Siapa? Punyanya siapa? Tuhan. Tuhan. Kira-kira apa? Kalau dalam Islam, 9 itu adalah kun fayakun. Maka dari tiada, dari ada, kemudian menjadi tiada lagi, 0 lagi. Iya. Ya kan? Nah, kembali lagi bahwa 7 memang sebuah proses dari kehidupan manusia. Setelah mencapai kejayaan ataupun apapun, ya ingat bahwa ada kesaksian langit dan bumi untuk dijadikan kun fayakun. Kalau kau berhasil, akhirnya juga kau bisa tidak menjadi apa-apa, kembalikan 0. Jadi sebenarnya angka 7 yang dianggap sebagai keberuntungan itu sebenarnya ya ada prosesnya dulu ya. Ada proses. Proses dari 1 sampai 6 itu iya, tadi. kita nggak bisa ngomong angka 7 itu, dan ini sebuah kandungan ajaran ya, ajaran spiritual, ya kan, bahwa manusia hidup kalau ada keberuntungan pasti ada satu kegagalan. Beruntungnya itu dari mana? Beruntungnya siapa? Manusia. Ya ada urutannya. Manusia itu dari mana? Satu. Nggih, matur nuwun Romo.
demikian sedulur semua perbincangan kami. Mudah-mudahan bisa menjadi ya sedikit pengetahuan lah buat sedulur semua. Sampai jumpa di mitos berikutnya. Salam budaya.